Halo Aquarius, apa kabar saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel Aquarius. Dan ini adalah readingan highlight November 2023 untuk kamu ya Aquarius Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja guys, pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu ya. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra atau afirmasi Aquarius yang perlu kamu manifestasikan di bulan November ya. Dan juga nanti ada kartu direction atau clue, advice yang bisa membantu membuat bulan November kamu ini terasa jauh lebih menyenangkan. Yes, oke. Karena memang November pasti akan punya tantangannya sendiri Aquarius. Bisa jadi lebih berat dari bulan sebelumnya, bisa jadi lebih ringan, whatever. Apapun itu dia, intinya aku harap si kartu nasihat nanti bisa membuat kamu menghadapi November ini lebih enjoyable ya. Aku bicara dengan banyak Aquarius sekaligus ya, banyak yang curhat soalnya. Jadi nggak semua Aquarian akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan karena ini masuk dalam kategori mini video, jadi durasinya singkat-singkat saja guys. Aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan tidak ada video extended ya. Walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Aquarius, this I promise you guys. Kita akan segera mulai. Yang pertama adalah kartu mantra. Oh enggak. Enggak usah pakai gitu-gituan kalau ngomongin mantra ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra affirmation for November 2023. Thank you very much Aquarius. Ini dia guys. Aduh panjang banget. Kamu suka yang panjang-panjang ya Aquarius. Aduh. Promise me that you will never forget that you are more courageous than you believe, stronger than you appear, and smarter than you think. Oh my god. Ya nasib kalian lain ya Aquarius, dapat kalimat yang panjang sekali untuk dimanifestasi. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu supaya kamu bisa screenshot guys. Yes, kamu yang paling penting men-screenshot Sagittarius. Kalimat afirmasi kamu panjang sekali guys. Dan kemudian disimpan di galeri HP ya, karena akan dibutuhkan selama minimal 21 hari ke depan guys. Paling oke sih di sepanjang November 30 hari ya. Dibaca pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Karena itu waktu yang paling tepat untuk memantrai dirimu tanpa minta bantuan orang lain ya. Semakin kamu memahami kalimat ini, pelan-pelan dipahami ya guys, karena cukup panjang. Ini akan jadi milikmu guys. Dan once ini jadi milikmu, tidak ada siapapun yang bisa mengambilnya darimu ya. Kamu akan menerapkan ini seumur hidupmu guys, till the rest of your life. Sampai maut memisahkan, oke? Ngapain dipisahin? Oke. Katanya promise me, berjanjilah padaku Aquarius. Ya, silakan berjanji. Pinky. Oke. Pinky finger. Promise me that you will never forget that you are (2). Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan pernah lupa bahwa kamu more courageous than you believe, lebih yakin dari yang kamu percayai, stronger than you appear, lebih kuat dari yang terlihat atau yang kamu tunjukkan, and smarter than you think, lebih pintar dari yang kamu pikirkan. Lebih yakin, percaya diri, lebih kuat, dan lebih pintar. Itu dia kata kuncinya ya. Ada 3. Lebih yakin, percaya diri, lebih pintar, dan lebih cerdas. Stronger, kuat. Maka guys, di bulan November ini kamu akan merasa dirimu bodoh. Itu yang pertama. Kamu akan merasa dirimu itu lemah. Itu yang kedua. Kamu akan merasa dirimu itu serba ragu-ragu, tidak yakin. Karena itulah kamu akan memanifestasikan inversionnya ya, atau the opposite dari ketiga hal tersebut. Apa yang tertulis di sini yang perlu kamu manifestasikan, keadaan kamu adalah hal sebaliknya. Begitu cara membaca kartu mantra guys, supaya lain kali kamu tahu. Yes. Promise me itu janji. Jadi kalau berjanji guys,
itu ada peluang untuk tidak ditepati. Kamu mungkin bisa berjanji dan berusaha dengan sekuat tenaga memenuhi janjimu, tapi peluang untuk kamu tidak menepati janjimu itu juga ada. Ini seperti simbol dari kamu akan gagal melakukan ini di November. Makanya dibilang promise me. Mungkin memang ada satu orang tertentu atau beberapa orang tertentu yang bisa kalian jadikan patokan ke siapa kalian akan menjanjikan ini, guys. Let's say misalnya courageous ini ke orang tua, ya, tentang kepercayaan diri, keyakinan, keteguhan. Kemudian stronger ini kalian pilih orangnya begitu, ke siapa kalian akan berjanji. Misalnya ke pasangan. Kalau smarter ini misalnya ke bos. Ya, misalnya kalian tuh kerja, guys, bos kan tuh selalu bilang, on banget sih lu. Kamu bisa tinggal bilang, Pak, saya berjanji saya akan mencoba berusaha untuk lebih cerdas lagi. Bisa tolong ajari saya, Pak, pinjam dulu 100 supaya tali silaturahmi tidak terputus. Oke, itu akan lebih memudahkan katanya untuk memanifestasi ketiga hal tersebut, ya, daripada kamu menjanjikannya ke dirimu sendiri. Karena kan kamu terlihat tidak yakin dengan dirimu sendiri. Silakan cari orang untuk berjanji katanya, guys, mengenai ini. Kamu nggak perlu bilang, hey, aku berjanji padamu, dengar, aku lagi mau manifestasi perjanjian nih, mau nggak kamu jadi subjeknya? Nggak usah. Misalnya ke pacarmu, kamu akan menjanjikan courageous itu di dalam hati aja, oke. Atau misalnya ke pacarmu, kamu akan menjanjikan akan lebih strong gitu ya, walau dia tampar, dia pukul, dia tendang kamu, I promise myself I will be stronger than yesterday. Nggak sampai begitu banget Aquarius ya. Tapi kan kamu bisa janjikan di dalam hati, aku akan lebih kuat dalam menghadapi cobaan dalam hubungan kita ini, dimana mamamu itu nggak pernah suka sama aku dan papamu itu selalu saja memandang aku dengan genit. Tapi aku akan berjanji supaya aku bisa bertahan bersama denganmu. Kamu nggak perlu bilang ke dia, tapi pacarmu itu akan jadi kiblatmu, guys. Setiap kali kamu mengingat tentang stronger tadi, oh yes, aku harus lebih kuat. Begitu itu akan mempermudah katanya ya. Oke, kita lanjutkan untuk kartu direction, clue atau advice, guys. Halo Aquarius, saudaraku. Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Direction, clue, advice. Oke. Oh, cepat banget kamu. Longevity ini cara bacanya gimana sih? Siapa yang pintar bahasa Inggris? Tapi setauku ini tahan lama. Tahan lama. Mungkin kalian suka yang tahan lama, atau kalian lemah, guys. Ini jangka panjang begitu ya, tahan lama, mempertahankan, tidak mudah menyerah. Oke. Jadi kalau ini misalnya bicara tentang olahraga, guys. Aduh, capek banget olahraga di hari pertama, gue badan pegel-pegel, besok udah tobat gue nggak mau olahraga lagi. Nah, itu berarti di luar dari kartu tahan lama ini ya. Dan kemudian misalnya tentang diet atau apapun itu, menjaga pola makan, kalian punya plan begitu di November ini begini. Tapi kemudian akan ada godaan untuk tidak meneruskan dalam jangka panjang begitu ya. Ini kayak endurance kamu yang sedang diuji, Aquarius, ketahananmu yang sedang diuji. Dan arahnya adalah kamu harus bisa tahan lama atau bertahan dalam jangka waktu yang lama. I don't know apa itu, tapi yang jelas kalau kamu mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama di bulan November ini, maka bulan November ini akan terasa jauh lebih menyenangkan untuk dijalani daripada kamu quit sana, quit sini, quit sana, quit sini. Quit itu keluar ya, guys. Oke, kita akan segera masuk ke the highlight for my Aquarian. Halo. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarius Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight November 2023. Oke, aku akan ambil 4 kartu dari sini ya, guys. Yang pertama kartu karir kamu, Aquarius. Yang kedua kartu keuangan kamu. Yang ketiga kartu romance kamu untuk Aquarius yang sedang couple. Dan yang keempat kartu romance untuk Aquarius yang sedang single. Mantap. Oke, mari kita rapikan dulu. Aku sih yang rapiin, bukan kamu.
Dalam hal karir ada the Nine of Cups di sini, tapi dia datangnya dalam bentuk gelap ya guys. Jadi kalau tarot reader lain ini akan bilang reverse. Aku memang gak ngambil kartu reverse. Ini kartu vice versa. Jadi ya ketika dia gelap gelap mah, ketika dia terang terang begitu. Nine of Cups ini artinya senang, happy ya. Enjoy dengan yang kamu kerjakan atau enjoy dengan karirmu. Tapi ketika ini datang kamu gak enjoy begitu. Dan kamu harus bisa bikin enjoy. Enjoy aja. Kamu harus cari cara, katanya Aquarius, untuk bisa membuat masa-masa gelap gak enak di pekerjaanmu ini atau di karirmu ini, supaya bisa kamu nikmati. Bukan menjadikannya jadi enak, karena memang gak enak guys. Kamu gak akan bisa mengubah yang gak enak jadi enak gitu. Tapi kamu bisa enjoy. Yang gak enak itu kamu harus cari cara untuk bisa enjoy. Ya pahit manis kehidupan itu kan katanya harus ditelan dua-dua. Manisnya itu jangan mau manisnya aja, sepahnya juga katanya digulain lagi biar manis. Oke, tapi yang jelas akan menyebalkan ya. Nine of Cups itu abundance in emotion, tapi sendiri. Maka ketika dia datang dalam keadaan gelap, kemungkinan besar yang gak senang dengan pekerjaanmu itu pun kamu sendiri. Jadi kamu nanti seperti terlantar guys, kayak gak tahu arah jalan pulang. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Kayak begitu kurang lebihnya. Teman-temanmu menurutmu oke-oke aja, kok mereka aman-aman aja, kok mereka enak-enak aja, kok mereka itu kerjanya bisa selesai semua, kok mereka targetnya tercapai semua, kenapa aku begini? Karena terkesannya sendiri ya. Nine of Cups itu akan selalu berkaitan dengan emotion, tapi sendirian. Dan dia datangnya gelap, berarti sedihmu ini pun akan kamu rasakan sendirian. Sedihnya ini gak berjamaah guys. Beda ya, kalau di kantor itu sedih berjamaah ya apa boleh buat guys. Mari kita telan nasib kita ini mentah-mentah begitu. Mari kita nikmati perjuangan kita ini kan begitu ya. Misalnya semua gaji dipotong guys, 30 karyawan 30-nya dipotong gajinya, kan amsyong bersama begitu ya. Tapi ini enggak, 29 gajinya tetap, hanya kamu yang gajinya dipotong. Kurang lebih begitulah Nine of Cups gelap ini. Kesedihanmu, ketakutanmu, keraguan-raguanmu, ketidakenakan yang kamu rasakan itu tunggal, kamu sendiri yang merasakannya. Oke? Kemudian kartu keuangan, ada rezeki nomplok ya guys. Kalian akan bilang ini rezeki nomplok, tapi sebenarnya ini bukan rezeki nomplok. Ini reward yang dibayarkan di depan ya. Jadi ada yang kamu lakukan di beberapa waktu sebelumnya, kamu mungkin udah lupa, tapi itu mengeluarkan uangmu. Dan kamu kayak ya wes lah, kayak begitu ya, udahlah gitu. Tapi nggak boleh guys, di dunia ini nggak boleh ada yang udahlah. Karena aksi reaksi apapun yang kita berikan ke universe, kita lemparkan begitu, akan dilemparkan kembali ke kita. Karena ini Ace of Pentacles satu reward, dan ini kartu bagus guys. Berarti kamu pernah melemparkan Ace of Pentacles ke orang, kamu mungkin sudah lupa katanya. Ya, bisa jadi 7 tahun lalu atau 17 tahun yang lalu, yang akan segera dibayarkan di November ini. Kamu akan bilang, oh my god, gile gue dapat hadiah guys dari undian mobil, lakinya, beruntungnya gitu. Tapi kan ditaruh itu tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang begitu-begitu guys ya. Katanya kamu pun dapat hadiah mobil misalnya dari bank itu karena yang kamu lakukan dari beberapa waktu lalu itu, yang kasih itu nilainya sudah sama dengan seharga mobil yang kamu dapatkan, dan kemudian dikasih di November ini. So tidak ada rezeki nomplok ya di tarot, tapi orang akan lebih mengenal ini dengan sebutan rezeki nomplok. Oke? Kayak kredit yang ditambah pun itu masuk Ace of Pentacles ya guys. Kamu mungkin punya kartu kredit limitnya itu 15 juta begitu, dan kemudian di November kamu dikasih 30 juta dinaikin, padahal kamu nggak minta pengajuan bla 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 bla, dan bahkan menurut kamu kayaknya kamu nggak bisa dapat naik kredit deh. Nggak bisa dapat naik limit deh gitu, ngelihat track record pembayaran kamu gitu. Tapi loh kok jadi double, kok sekarang saldonya limitnya jadi 30 juta begitu misalnya. Itu pun akan masuk dalam Ace of Pentacles ya, tidak terduga, tidak terbayangkan, dan orang akan bilang itu rezeki nomplok. Oke? Pinter-pinter deh kamu dalam memanfaatkannya. Oke, kita teruskan untuk kartu berikutnya. Ada Romance, Aquarius yang sedang couple guys. Ace of Cups, aku lihat ini menjauh ya. Dede atau Hayati lelah untuk bertengkar dengan abang. Hayati memilih mundur dulu, atau Dedek memilih mundur dulu, atau abang jenuh dengan cerewetnya adik, abang memilih untuk diam dulu. Begitulah ada Ace of Cups ya guys. Take the power back, dari the Two of Cups menjadi Ace of Cups. Sebenarnya Ace of Cups ini lebih tinggi derajatnya daripada the Two of Cups, lebih tinggi guys. Tapi orang itu lebih gila kalau melihat the Two of Cups, apalagi kalau udah romance reading, the Two of Cups.
Padahal kan belum tentu ya. Belum tentu The Top of Cups itu bagus. Dan kalau dibandingkan dengan The Ace of Cups jauh lebih bagus ya. Kamu akan merasa kayak lebih full guys. Bukan full kenyang guys. Bisa jadi sih kamu makannya kuat di bukan tentang full kenyang, tapi ngerasa lebih tenang aja begitu setelah menarik diri. Dan aku rasa ini temporary saja. Setelah kamu bisa merasa lebih tenang, menarik diri begitu, mungkin kamu bisa memikirkan sesuatu guys, mungkin kamu bisa memahami sesuatu, mungkin kamu jadi menyadari sesuatu. Ya namanya power itu udah ditarik ya. Terfokus pada dirimu saja. That's the Ace of Cups. Vice versa aku lihat ya, jadi tidak akan ada serangan kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, enggak, tapi kalian berdua itu kayak sama-sama tarik diri mundur, tapi tidak pergi kemana-mana, tetap di situ masih saling lihat, tapi menarik energi masing-masing, which is good I think. Oke. Kita akan teruskan untuk Aquarius yang sedang single guys. As of Wands, kalian mau balik lagi ke pacar kalian yang lama, mantan. Dan ini juga the two way ya, dua arah, karena dua tangan memegang di sini, kayak ada yang dihidupkan kembali. Kalian berdua yang memancing untuk menghidupkan kembali, because S is always minor arcana ya. Ini bukan major arcana, artinya kalaupun ada getar-getar lagi yang muncul, itu kan ada yang menyalakan apinya. Mungkin gini, udah lama nggak no communication gitu dengan mantanmu ya, tiba-tiba hai apa kabar, dia bilang begitu, kamu kabar baik, terus kamu apa kabar, itu kan dua arah ya. That's the Ace of Wands. Tapi kalau misalnya tadi bukan Ace of Wands, maka apa kabar katanya, dia bilang begitu, kamu blok. Tapi ini dua arah aku lihat, ada yang pengen menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati, atau yang dorman, yang tidur sementara waktu. Oke Aquarius, itu aja yang aku punya untuk kalian guys di readingan highlight November 2023 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat menjalani bulan November guys. Wish you all the best Aquarius. Thank you very much guys. Dadah.